asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Pada hari ini, hari Jumat 17 Februari 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama terakhir, 4 digit terakhir, nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat_9898_SMAN1 Jakarta. Nah, yang kedua, mohon mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih pada saat sesi Q&A nanti. So, pastikan teman-teman di sini, netizen asyik Indonesia, menyimak seluruh penjelasan narasumber kita hari ini ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dulu dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya, kami persilahkan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joni G. Plate yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, berikutnya teman-teman netizen asyik Indonesia nih yang setiap hari nggak pernah bisa lepas dari internet, kan kita perlu waspada ya adanya kejahatan digital dan kita juga tetap harus menjaga etika dalam dunia digital. Aku punya video 4 jurus makin cakap digital. Yuk kita lihat sama-sama videonya ya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital ya. Dari video tersebut kita bisa tahu ya kalau di internet pun kita tetap harus waspada dan tetap menjaga etika serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena dunia internet sama dunia nyata tuh sama aja teman-teman gitu, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya kalau internet kita pakai layar monitor gitu. Oke deh, kalau gitu aku langsung lanjut ya ke rangkaian berikutnya. Pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2022 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya kita akan membawakan topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, budaya digital, dan etika digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu, juga informasi tentang literasi digital. Oke, kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Ibu Dr. Lestari Nurhayati MSI selaku Wakil Rektor 4 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Yang kedua kita punya Ibu Cut Mutia Carolina. Beliau merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan yang terakhir kita punya Bapak Fajar Sidik. Beliau merupakan podcaster dan juga founder at 30 Degree Media Network. Oke, tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita yang pertama juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Beliau akan membagikan paparannya, langsung saja kita sambut Ibu Lestari Nurhayati. Halo, selamat siang Ibu Lestari. Selamat siang Kak Firzi. Ketemu lagi kita. Kak Irsa. Iya, Kak Irsa ini keren banget ya. Aduh, terima kasih Ibu. Aduh, Iya. sama-sama kita pakai Sehat baju. kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, iya. Ibu juga sehat ya, harus selalu sehat dong. Alhamdulillah. Iya, iya. Hari ini kita mau bahas pilar pertama nih Bu, ngomongin soal kecakapan digital. Ngomongin soal dunia digital kan banyak banget ya Bu, aplikasi-aplikasi percakapan nih di internet yang sebenarnya fiturnya tuh sama-sama, intinya kan buat ngobrol, buat tukar pesan gitu ya. Tapi menurut Ibu nih, penting nggak sih kita sebagai orang yang cakap digital untuk memiliki semua aplikasi tersebut yang fiturnya tuh mirip-mirip? Apakah itu aman kalau kita punya semua atau kita cukup punya salah satunya aja?
Nah, ini menarik ya pertanyaannya, tergantung pada kebutuhannya. Kadang-kadang kita butuh banyak, ada beberapa kategori, tapi ada juga yang nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang penting kita memiliki minimal satu ya, supaya kita bisa terkoneksi dengan global. Karena bagaimanapun juga menggunakan aplikasi chat ya di berbagai media sosial itu memang jauh lebih memudahkan ya. Pengalaman menunjukkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada kebencanaan, itu yang paling cepat menginformasikan itu memang media sosial, dan chat sebagai penghubung itu pasti diperlukan juga. Oke, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya aja ya Bu Betul ya. sekali, Biasanya betul. kebutuhan, usia, dan pekerjaan juga itu Mempengaruhi. faktornya ya. Iya Iya. betul, mempengaruhi. Oke, mungkin nanti di dalam paparannya Ibu Lestari akan lebih lengkap juga aplikasi-aplikasi apa saja yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman di sini. Karena netizen asyik Indonesia juga udah nggak sabar lagi nih Bu mau dengerin Ibu memberikan paparan. Langsung saja ya, kami persilakan Ibu Lestari untuk membagikan paparannya mengenai teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar kecakapan digital. Waktu dan tempat Baik, kami persilakan Ibu. Izin baik, kalau terima bisa 5 kasih. ya Bu, 3 menit terakhir. Ya, baik, terima kasih Kak Hirsa. Ini saya akan bagi dan presentasikan apa yang kita mau diskusikan hari ini. Jadi sebetulnya saya sendiri saat ini mendapatkan amanah menjadi Wakil Rektor 4 di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, sekaligus anggota JPLIDI, yaitu Jaringan Pegiat Literasi Digital. Jaringan yang sangat kuat bekerja dari berbagai kampus, berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menggiatkan literasi digital di Indonesia. Saya juga menjadi salah satu penulis modul literasi digital Kominfo saya berkreasi di tahun 2021, termasuk pemateri Gerakan Literasi Digital Nasional 2021, 2022, dan seterusnya hari ini. Lalu pemateri literasi digital untuk kaum muda di Indonesia Timur pada tahun 2022, lalu pengabdian masyarakat di literasi digital pada guru di NTT pada tahun 2022. Kontak saya bisa diakses di email maupun di Instagram. Nah, kalau kita berbicara mengenai kenapa sih kita penting memahami situasi dan cakap terhadap digital kita. Via Social Hotsuite tahun 2002 per Februari mencatatkan bahwa di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet yang setara dengan 73,7% dari populasi penduduk Indonesia. Ini artinya banyak sekali ya. Angka tersebut tuh meningkat ya. Jadi memang diperkirakan akan terus meningkat. Untuk data tahun ini memang belum keluar ya. Nanti biasanya akhir Februari atau awal Maret akan keluar dan diperkirakan juga akan meningkat. Sementara survei dari Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2018 mengungkapkan bahwa dari 3 subindeks, yaitu Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK di Indonesia, akses dan infrastruktur, kemudian intensitas penggunaan, dan juga keahlian kecakapan itu variasi ya tingkat indeksnya. Tapi subindeks keahlian atau kecakapan tadi itu ternyata skornya paling rendah, dan ini yang harus ditingkatkan ya dari sisi kemampuan kecakapan penggunaan media digital. Sehingga kemudian sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia itu dipandang masih perlu ya memahami bagaimana cara mengakses, mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang ada di berbagai platform digital kita. Nah, ini yang kemudian secara rutin ya Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2021 tuh giat sekali melakukan literasi digital melalui program Makin Cakap Digital. Nah, cakap bermedia digital artinya memahami ya, memahami apa? Memahami lanskap digital yang melingkupinya. Memahami bagaimana mesin pencarian informasi bekerja. Memahami tadi ya aplikasi percakapan dan media sosial. Karena ini bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini ya. Rasanya kalau di Indonesia, di kota-kota besar khususnya, kita bicara di Jakarta gitu ya, di Banten, Jabodetabek dan sekitarnya itu, rasanya kok tidak ada orang yang tidak memiliki handphone gitu ya. Mungkin di pelosok-pelosok Banten yang ujung dekat
katakanlah Taman Nasional mungkin ada 1-2 orang yang tidak menggunakan, tapi secara umum itu mayoritas mereka adalah menggunakan media digital termasuk media sosial. Sehingga nanti juga perlu memahami bagaimana sih dompet digital, loka pasar atau bahasa kerennya itu marketplace, dan transaksi digital itu berjalan. Nah, ini juga harus kita pelajari secara mendalam. Lanskap digital itu sendiri itu biasanya berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, ya. 2 hal ini yang kita harus pelajari. Kalau sudah tahu perangkat kerasnya, berupa misalnya handphone, ini perangkat kerasnya, atau berupa komputer, berupa laptop, berupa gadget lainnya, itu disebut perangkat keras. Fungsinya otomatis berbeda-beda, ya. Kalau kita memiliki komputer yang di meja, ya meskipun dia bisa melakukan kontak diskusi, tapi sangat jarang digunakan sebagai perangkat untuk handphone, ya, bertelepon ria, kan terlalu besar diangkat nanti komputernya kalau mau ngobrol misalnya. Tapi itu bisa digunakan untuk yang lain, misalnya menggunakan Zoom, itu bisa, ya. Nah, intinya masing-masing dari kita harus memahami yang mana yang perangkat keras yang tepat digunakan, ya. Dan di dalam perangkat keras itu apa saja perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya termasuk dan jenis aplikasinya itu harus kita pahami. Sistem operasinya gimana, ya. Lalu pengetahuan dasar aplikasi itu bagaimana fungsinya, termasuk pengetahuan dasar dalam internet. Teman-teman dulu mungkin sering melihat, ya, dulu, ya, ada orang yang menggunakan perangkat gadgetnya berupa notebook yang agak lebar itu untuk bertelepon gitu. Jadi bisa digunakan, bisa gitu. Tapi sebetulnya itu kurang tepat, ya. Karena terlalu besar, ya. Jadi kalau dia menelpon tanpa menggunakan kamera itu ditaruh pinggir gitu, wajahnya tertutup semua, ya. Nah, hal seperti ini memang seringkali butuh untuk pembelajaran, ya, untuk saling mengingatkan. Nah, hari ini yang mengikuti kegiatan ini disebutnya kan netizen asik gitu, ya, talenta digital gitu. Nah, ini harus menularkan ilmunya, ya, nantinya. Nah, dalam mesin pencarian kita juga harus melihat masing-masing itu ada fungsi tersendiri, ya, termasuk bagaimana cara kerjanya. Kita akan coba membahas yang pertama. Mesin pencarian atau search engine itu biasanya ada banyak sekali, ya. Ada puluhan, tapi nah ini yang paling sering kita kenal itu adalah google.com, ya. Makanya disebutnya cari di Mbah Google gitu, ya. Coba googling aja itu sudah menjadi sebuah kalimat kata, ya, googling aja gitu. Tapi itu sebetulnya dia hanya salah satu mesin pencari. Yang lainnya apa? Ada yang disebut dengan Microsoft Bing, ya. Nah, lalu ada juga yahoo.com. Nah, google.com, Microsoft Bing, yahoo.com ini semua dari Amerika. Kebetulan, ya. Tapi ada juga yang seperti Baidu. Nah, Baidu ini dari Cina, ya, dari negeri Cina. Otomatis kalau teman-teman menggunakan Baidu, klik pertama itu dia akan pakai huruf dan karakter bahasa Cina, ya. Tapi kalau kita langsung masukkan ke bagian translate, dia akan mampu mentranslate dengan bahasa Inggris dan kita bisa menggunakannya dengan bahasa Inggris. Lalu ada Yandex. Nah, Yandex ini adalah buatan dari Rusia. Kalau kita pergi ke Rusia misalnya, itu pasti kalau buka katakanlah di hotel disediakan seperangkat komputer untuk bekerja gitu, ya. Yang terbuka duluan itu laman depannya Yandex gitu, ya, yang sangat populer dibandingkan Google dan sebagainya. Lalu ada juga DuckDuckGo. Nah, ini masih banyak sebetulnya, ya, tapi ini yang 6 terbesar sampai saat ini di dunia. Dan ini masing-masing kita perlu pelajari. Karena apa? Kalau suatu saat Google tidak berfungsi, kita nggak usah panik karena ada mesin pencari lain yang kita bisa gunakan. Orang-orang kadang-kadang tertuju pada satu, ya, Google aja, padahal banyak pilihan lainnya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Lalu, nah ini menariknya, kalau tips menggunakan filter dalam mesin pencarian bagaimana? Nah, ini yang sebetulnya juga di setiap mesin pencarian itu sudah ada pilihannya, ya. Apakah kita mau mencari itu all, ya, semua, atau hanya pictures, gambar,
atau hanya berita news, atau hanya buku, book, atau video, nah, atau lainnya ya. Lainnya juga macam-macam ya, bisa peta, belanja, penerbangan, keuangan, dan lain-lain. Nah, pilihan-pilihan ini sebetulnya memudahkan kita ya untuk bekerja atau belajar, mencari data. Nah, yang menarik begini, saya selalu mengingatkan teman-teman juga harus mengembangkan kemampuan bahasa. Memang sekarang yang paling populer tools bahasa itu adalah tools bahasa Google Translate ya. Tapi jangan salah ya, di Indonesia, nah kita harus cinta Indonesia ya. Juga banyak bahasa-bahasa daerah ya, tercatat ada 700 kurang lebih bahasa daerah. Sehingga ada beberapa bahasa daerah yang sudah mulai dibuat kamusnya secara online. Nah, teman-teman ini bisa lihat nih, akses ke idglosbe.com ben.id ya, atau lainnya itu adalah Badan Bahasa Kemendikbud.go.id, laman bahasa, jenis produk, kamus ya, atau juga menggunakan kamusdaerah.com. Nah, ini bentuk apa? Bentuk dari kita mengembangkan ya, dari anak muda Indonesia mengembangkan kemampuan tools bahasa sebagai salah satu sarana belajar. Kalau kita mengklik, cara kerjanya tidak jauh dengan Google Translate ya. Mengklik terus kita mencari dulu pakai bahasa apa, misalnya bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, bahasa Batak dan sebagainya. Kita tinggal memasukkan apa yang kita mau terjemahkan. Nah, isi kata yang ingin dialih bahasakan dan kalian akan mendapatkan hasil dari alih bahasa tersebut. Nah, ini ya. Mudah sekali, tapi memang harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan sangat sulit. Nah, pelajari juga bahasa atau istilah yang sedang tren atau viral. Nah, ini caranya bagaimana ya? Masukkan di mesin pencari itu, gunakan tanda kutip ya. Lalu yang kata yang kita anggap viral itu dimasukkan di situ. Dulu awal ada kata ghosting, saya tuh bingung, apa ya ghosting ya? Apa itu bagian dari ghost ya, atau hantu? Ternyata enggak ya. Kalau ada orang menghilang mendadak tanpa pemberitahuan, nah itu ghosting ya, menghilang. Banyak sekali istilah-istilah yang sangat sering digunakan oleh teman-teman yang viral. Bucin ya, budak cinta. Nah, makin ke sini bahasa yang viral itu makin banyak ya, bahasa slang. Apakah itu penting buat kita pelajari? Sering kali teman-teman, supaya dianggap tidak culun, tidak ketinggalan zaman, ya nggak apa-apa, belajar juga mencari bahasa-bahasa, istilah-istilah yang sedang tren atau viral. Ya, kata viral ya, itu menjadi menarik ya untuk kita gunakan sesuai konteks ya, tapi sesuai konteks ya. Kalau tidak sesuai bisa berbahaya juga. Nanti jadi halu ya, jadi menghayal kalau nggak sesuai dengan konteksnya. Apa ini? Sedang membahas apa? Nah, itu kata viralnya harus diperhatikan. Ini sebelah kanan ini contohnya macam-macam ya. Nah, kalau sudah kita memahami ini, maka yang juga penting itu tadi ya, aplikasi percakapan dan media sosial. Banyak sekali aplikasi dan percakapan di media sosial ini yang ditawarkan. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Masing-masing juga sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau masih sekolah, banyak teman bergaul, terus ada teman dari misalnya luar negeri gitu ya. Wah, dia tidak menggunakan Facebook lagi, dia menggunakan sarana yang lain. Nah, kita harus mengikuti ya, supaya saling makin memahami satu sama lain dengan aplikasi percakapan yang lain. Setiap media sosial sekarang rata-rata memang membuka peluang untuk membuat aplikasi percakapan mereka sendiri ya. Facebook itu ada aplikasi sendiri, Instagram pun ada aplikasi percakapan sendiri ya. Bahkan bisa Instagram sekarang sudah berkelompok ya. Anda bikin grup untuk diskusi, untuk belajar. Bisa juga sampai untuk ngerumpi ya, atau gosip bisa juga, tapi ya sebaiknya tidak dimanfaatkan ya. Yang penting untuk belajar bersama.
itu sangat efektif ternyata ya. Saya ada satu grup di Instagram yang isinya dosen-dosen. Percakapannya bisa macam-macam, tapi memang sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih santai ya. Nah, santai tapi tetap ada unsur seriusnya di Instagram sebagai percakapan ya. Dan itu yang bisa mengikuti ya hanya kelompok itu sendiri, seperti juga fungsi dari Line grup atau WhatsApp grup ya, hanya anggota itu saja yang memahami. Nah, tapi jangan salah ya, banyak sekali kabar bohong, modus kejahatan yang bisa terjadi melalui aplikasi percakapan maupun media sosial kita. Nah, ini yang harus kita lawan. Karena apa? Harus waspada kita ya. Pelanggaran data pribadi, penipuan online, pembajakan akun tuh banyak sekali sekarang terjadi di media sosial kita, di media digital kita. Tren kejahatan cyber meningkat ya, dari Antara News tahun 2020 itu menunjukkan datanya terus meningkat, tidak menurun ya. Jadi para pengguna media sosial dan media digital lainnya itu memang harus waspada. Nah, apa saja ragam malware yang biasanya digunakan orang? Ini macam-macam ya. Ada spyware, ya, aplikasi yang disusupkan di perangkat target untuk memata-mati kegiatan target. Jadi kalau kita sudah kemasukan spyware, orang yang berniat jahat tadi itu tahu ya kebiasaan-kebiasaan kita mengklik apa dia itu tahu. Nah, kalau adware itu aplikasi untuk memasukkan banyak spam iklan di perangkat target. Jadi kita lagi ngapain muncul iklan-iklan terus-menerus, itu disebut dengan kemungkinan kita sudah terkena adware. Ada lagi yang disebut dengan keylogger ya. Keylogger ini, nah ini yang juga biasanya agak kita perlu waspadai ya. Aplikasi yang mendeteksi tombol keyboard yang disentuh target di perangkatnya dan mengirimkannya ke peretas. Jadi kalau kita itu sedang typing, mengetik ya di tombol baik itu komputer kita ataupun di HP kita, dia itu kalau sudah bisa mengambil data kita melalui keylogger itu yang berbahaya ya. Ada juga ransomware. Nah, kalau yang ini untuk memeras ya, biasanya dengan email terlebih dahulu dinyatakan bahwa email Anda sudah bisa kami bobol. Nah, ancaman-ancaman tertentu supaya kita mau membayar. Tapi jangan khawatir ya, kita harus belajar bersama-sama caranya menghindari. Dengan cara apa? Two-step verification ya, two-step flow verification, 2 langkah untuk memverifikasi keamanan media sosial kita ya. Nah, ada juga Trojan. Trojan ini termasuk yang sangat lama ya, tapi terus efektif digunakan. Jadi hacker atau hacker lebih tepatnya itu seringkali menyasar perangkat kita melalui Trojan ya, virus Trojan. Nah, hal-hal seperti ini perlu sekali diperhatikan. Ada istilah phishing ya, membuat situs palsu yang meniru situs asli. Nah, ini yang juga pernah saya alami, tapi untungnya saya sadar. Sehingga teman-teman juga harus waspada ini. Seringkali gitu ya, melalui media sosial, melalui website tertentu itu kita terkena phishing ya. Apa itu phishing? Nah, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan cara pengelabuan. Kalau sudah dikelabui data pribadi kita, data akun kita, data finansial kita tuh bisa dibobol. Ini yang berbahaya. Istilah phishing sendiri itu adalah dari kata phishing ya, atau memancing. Jadi kita dipancing seolah-olah masuk ke sebuah website atau media sosial yang palsu. Nah, ini contoh salah satu yang menarik misalnya ya, Ditjen Pajak itu paling sering digunakan websitenya, tapi itu palsu. Digunakan, dicatut ya namanya untuk pengumuman kepada para pembayar pajak. Nah, nanti di situ mereka bukan Ditjennya yang memalsukan, tapi ada orang lain dengan atas nama. Nah, ini Ditjen Pajak menggunakan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana phishing itu terkena pada website ya, via email. Misalnya tadi ada yang suka belanja ke Amazon ya. Itu Amazonnya bukan N-nya 1 tapi 2, dan itu phishing ya. Tapi phishingnya sekian detik kita tuh nggak sadar karena proses
pelaku kejahatan phishing ini dia tuh menumpang ya, menyusup, mengelabui dengan sangat cepat. Kita buka Amazon, dalam sekian detik setelahnya sudah bukan Amazon lagi yang kita masuk, tapi apa? Tadi Amazon.n-nya 2 gitu. Demikian juga di PayPal. Jadi linknya yang kita tuju itu berubah hanya satu kata, satu huruf, 2 huruf, tapi cepat sekali ya, prosesnya, dan kita nggak sadar. Itu pernah saya alami ya, contohnya waktu mengurus visa di India itu berbahaya sekali. Saya sadar ketika apa? Nah ini bedanya. Kalau pemerintah ya kan mengurus visa itu melalui embassy-nya atau kantor kedutaan India yang di Jakarta. Itu pakai government.in ya, India. Tidak mungkin dia menggunakan lain. Tapi ketika kita klik bisa berubah dengan sedemikian cepat, tiba-tiba jadi websitenya organisasi lain, organisasi yang kejahatan otomatis ya. Namanya indiatourist.co.in. Saya nggak sadar sampai saya dikirimin email, dan begitu saya pelajari emailnya kelihatan ini ya. Anda bisa lihat email di bawah, support@indiatouristVisa.co.in. Nah ini palsu karena bukan government tapi co. Kalau co itu untuk komunitas, untuk community ya, itu bisa digunakan oleh siapa saja. ORG juga bisa digunakan. Ini kalau government itu pasti gov dan tidak bisa ya. Pasti memang dicatatkan oleh negara, oleh pemerintah tersebut. Jadi disinilah baru saya sadar, wah ini penipuan. Padahal dia sudah bisa itu dapat nama saya, email saya, ya. Saya sudah sempat mengisi itu alamat rumah saya, paspor saya, wah ngeri banget waktu itu. Wah saya sempat shock ya, wah saya ini mau di scam ini ya. Tapi begitu membaca nomor teleponnya harus menghubungi India langsung, padahal tidak mungkin karena saya berhubungan hanya dengan embassy yang di Jakarta. Akhirnya ketika saya datang ke embassy diberitahu, ya sudah sangat sering. Dan pihak embassy nggak bisa apa-apa. Karena apa? Canggih ya alat-alat mereka. Pemerintah India itu meskipun dianggap canggih dalam bidang teknologi, tapi ternyata untuk menghadapi kejahatan ini juga masih sulit. Nah ini contoh yang lain ya, melalui nama dipakai, foto dipakai, tapi HP-nya bukan orang itu. Nah ini yang kita juga harus umumkan kalau kita mengenai itu. Lalu BCA, Bank BCA juga pernah digunakan namanya ya oleh para penjahat. Nah pada akhirnya kesimpulannya kita dapat loh mencapai kecakapan digital jika kita tahu dan paham ragam dan perangkat lunak yang menyusun lanskap digital kita. Supaya kita terampil, kita cakap, dan sekaligus punya skill ya, sekaligus juga mampu mengamankan perangkat digital kita. Setiap dari kita diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat digital, utamanya perangkat lunak sebagai fitur proteksi dan serangan cyber. Ini yang saya sebutkan. Ada istilah hacker dan hacker. Di beberapa kelompok dibilang kalau hacker itu bisa juga baik, betul ya. Tapi yang kalau hacker pasti biasanya untuk tujuan-tujuan kurang baik ya. Nah ini istilah saja ya, kadang-kadang orang agak salah kaprah tapi tidak masalah ya. Lalu kecakapan dalam mesin pencarian informasi ditandai dengan kemampuan mengetahui dan memahami cara mengaksesnya, paham macam-macam mesin pencarian informasi yang tersedia. Jadi sekali lagi nggak cuma Google ya, banyak ya. Ada lebih dari 10, tapi yang populer tuh salah satunya memang Google. Lalu kita diharapkan mampu menyeleksi dan memverifikasi informasi yang didapatkan serta menggunakannya untuk kebaikan diri dan sesama. Dan yang terakhir, dengan mengenal ekosistem transaksi daring atau transaksi digital dengan lebih baik, kita juga bisa terhindar dari kegiatan yang merugikan. Nah, teman-teman, para netizen asik ya, talenta digital yang hari ini mengikuti kegiatan ini, silahkan Anda mendownload ya, mengunduh modul Cakap Berbeda Digital di websitenya literasidigital.id. Jangan lupa follow Instagramnya Cyberkreasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hirsah.
Terima kasih Ibu Lestari atas paparannya tadi dari pilar kecakapan digital. Menarik banget ya teman-teman ya. Nah Ibu Lestari, tadi kan ngomongin kecakapan digital ya, mulai dari lokat pasar sampai mesin pencarian untuk jadi media belajar anak-anak kita nih Bu, buat audiens kita nih kalau ada PR nyarinya ke Mbah Google atau Microsoft. Nah Ibu, kalau ngomongin soal kecakapan digital, kan masih banyak nih teman-teman kita yang tinggalnya di daerah yang tertinggal, bahkan mungkin di sana fasilitasnya internetnya masih kurang, atau mungkin perangkatnya juga belum memadai. Menurut Ibu, kalau kayak ini solusi yang tepat apa ya? Nah, ini pertanyaan Kak Hirsa nih menarik sekali ya. Memang saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengusahakan ya fiber optik supaya masuk sampai ke daerah. Supaya apa? Pemerintah mampu merangkul teman-teman di daerah yang persoalan utamanya adalah sinyal. Saya memahami sekali itu ya teman-teman di NTT, bahkan ada yang kalau sinyal itu harus naik pohon ya, ngangkat perangkatnya sambil di atas pohon supaya apa? Genteng. Sinyalnya masuk. Iya. Nah, hal seperti ini sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui upaya penanaman cyber optik dan juga perangkat-perangkat pendukung lainnya supaya sinyal kita makin kuat ya. Nah, ini memang PR bersama sebetulnya ya, dari pemerintah sudah melakukan, nanti tinggal kita juga mensosialisasikan. Memang ini persoalan yang kita alami ya, dan itu ada nyata adanya. Oke, thank you ya Bu. Semoga bisa segera terrealisasi dengan baik ya. Jadi seluruh Amin. Indonesia bisa memanfaatkan juga fasilitas-fasilitas yang ada. Ibu terima kasih atas paparannya. Jangan kemana-mana, nanti di akhir kita akan ketemu lagi di sesi Q&A. Terima kasih Ibu Siap. Lestari. Nah, teman-teman, itu dia tadi paparan dari Ibu Lestari dari pilar kecakapan digital. Sebelum saya lanjut ke rangkaian acara berikutnya, narasumber berikutnya, saya mau remind lagi untuk netizen Asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Caranya gampang banget. Pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/Jakarta-Banten 003 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/Jakarta-Banten 003 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Cut Mutia Carolina. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Zaza. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kabar aku nggak ditanyain. Udah tahu nih, sehat banget kelihatannya. Iya dong, harus selalu sehat dan semangat. Ibu, hari ini kita mau bahas dari budaya digital ya. Ngomongin soal budaya digital, coba aku pengen tahu dong Bu, Ibu kan aktif di medsos ya, di Instagram terutama. Pendapat Bu Mutia mengenai budaya digital yang sudah dilakukan anak-anak zaman sekarang tuh gimana sih dari konten-konten yang mereka posting misalnya? Apakah sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila atau belum nih? Baik, kalau dilihat ya secara umum sudah banyak kok yang nilai Pancasila dan nilai Bhinneka Tunggal Ika itu diterapkan ketika masuk ke dunia digital. Tapi memang ini menjadi poin yang penting karena memang ada beberapa yang masih sepertinya masih agak kurang paham ke arah sana ya, kebebasan berekspresinya kebablasan dan sebagainya, sehingga banyak keributan di media sosial itu salah satunya karena abai terhadap budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini untuk diterapkan di media digital. Gitu. Oke, berarti masih harus ditingkatkan lagi ya Bu. Mungkin nanti setelah dengar paparan dari Bu Mutia, teman-teman di sini langsung konten-kontennya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Netizen Asyik Indonesia udah nggak sabar mau dengerin Bu Mutia. Langsung saja kami persilahkan Ibu Mutia untuk membagikan paparannya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar budaya digital. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Baik, terima kasih banyak. Ya, siap. Terima kasih banyak Mbak Zaza. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya share screen. Oke. Nah, hari ini ya saya akan bercerita sedikit dan sharing ilmu dengan teman-teman mengenai budaya bermedia digital yang tadi erat kaitannya juga dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Lestari berkaitan dengan cakap bermedia digital.
Jadi yang namanya menggunakan teknologi digital itu, yang namanya cakap digital itu tidak sekedar saya punya handphone, saya bisa ngechat ya, saya punya handphone, saya bisa googling. Nah, tidak sekedar kebiasaan kita menggunakannya saja, tapi bagaimana kita bersikap ya, bagaimana nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menghargai orang lain yang kita terapkan di sana. Apakah kita sudah benar-benar menyerap dengan baik bahwa kita ini orang Indonesia yang punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika sebagai pijakan kehidupan sehari-hari. Nah, berangkat dari hal itu, maka kita mendalami dan mempelajari tentang budaya bermedia digital ini menjadi penting buat adik-adik serta teman-teman sekalian. Nah, secara spesifik hari ini saya akan cerita tentang toleransi di dunia digital. Gimana sih yang harus kita lakukan gitu ya? Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Mutia Carolina MIKOM. Saya dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan saya juga merupakan anggota jaringan pegiat literasi digital. Sama dengan Mbak Lestari juga ya, kita satu jaringan, satu komunitas bersama. Teman-teman kalau mau kontak saya boleh melalui email kantor saya cut.mutia@wai.ac.id atau email pribadi saya cutmutia.carolina@gmail.com, atau boleh kita berteman di Instagram @mutiacarolina atau di LinkedIn saya @mutiacarolina. Baik, kita langsung ke materi ya. Kenapa sih sebenarnya belajar dunia digital, belajar kecakapan dunia digital itu ada materi tentang budaya digital? Masalahnya apa sih? Nah, di sini ada beberapa poin yang menjelaskan kenapa ini menjadi penting untuk kita sadari dan kita pelajari bersama. Nah, yang kita temukan sekarang ya, di dunia digital ini ternyata ada banyak fenomena-fenomena yang arahnya tidak sesuai dengan harapan ya, arahnya ke arah negatif. Kita bisa lihat bahwa ternyata semakin luasnya teknologi digital ini, salah satu kejadian yang terjadi adalah wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia ini mulai memudar ya. Jadi udah lupa nih bahwa kita punya identitas sebagai orang Indonesia yang terkenal sebagai ramah ya, terus juga kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Sayangnya itu tidak tercerminkan di dunia digital. Kemudian fenomena yang ditemukan juga berkaitan dengan kesopan santunan masyarakat Indonesia di dunia digital. Nah, seringkali kebebasan berekspresi itu kebablasan ya, jatuhnya sebenarnya saya cuma mau berpendapat tapi tidak disampaikan dengan baik, akhirnya berkata kasar dan sebagainya. Nah, ini padahal kalau dilihat ya, culture-nya orang Indonesia ini padahal jauh dari sikap ini. Orang Indonesia itu ramah, orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi kesopan santunan. Kemudian fenomena yang ditemukan juga berkaitan dengan bagaimana panggung budaya sudah mulai dikuasai oleh budaya asing dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Nah, ini sama-sama kita ingat kembali, kita belajar kembali supaya kita kembalikan nih teknologi digital, media digital yang sangat luas itu kita manfaatkan untuk memperkenalkan kembali budaya Indonesia yang luar biasa keren dan luar biasa sangat menarik sekali untuk disebarkan secara internasional melalui media digital. Kemudian, fenomena yang ditemukan juga berkaitan dengan pemahaman akan hak-hak digital. Nah, kita seringkali ingin hak kita dipenuhi, tapi kita tidak menghargai hak digital orang lain. Oke, kemudian di dunia digital itu memang sangat bebas ya, sangat luas, sangat bebas. Siapa aja punya handphone, punya akun, bisa bikin konten, bisa berkomentar. Nah, sayang sekali, seringkali kebebasan berekspresi itu disampaikan dengan bablas. Nah, sehingga tanpa sadar, kita tadinya mau bercanda, ternyata cyberbullying gitu ya. Padahal cuma bikin konten, ternyata ujaran kebencian. Nah, itu hal yang penting kita sadari berkaitan dengan budaya digital, supaya kita tidak bablas ketika menggunakan media digital dalam hal berekspresi.
Kemudian yang ditemukan juga rasa toleransi yang berkurang, kemudian penghargaan pada perbedaan juga tidak tercerminkan. Maka di sini sama-sama kita belajar tentang budaya digital, seperti apa sih yang harus kita terapkan sebagai masyarakat Indonesia. Oke, kemudian fenomena yang ditemukan juga berkaitan dengan privacy. Seringkali kita karena dunia digital itu kita bisa ketemu siapa aja, bisa melihat apa aja, kita lupa batasan privacy yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga mempelajari tentang budaya digital ini menjadi poin penting juga. Dan yang terakhir berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual di dunia digital. Baik, jadi apa sih sebenarnya kompetensi budaya bermedia digital itu ya? Dapat kita rangkum bahwa sebenarnya budaya masyarakat Indonesia di kehidupan nyata ya, itu sama juga semestinya kita terapkan di kehidupan bermedia digital. Jadi yang namanya budaya bermedia digital itu berkaitan dengan bagaimana adik-adik sekalian mampu membaca, kemudian menguraikan serta membiasakan dan memeriksa serta membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan maya di dunia digital. Jadi kita berpegang teguh nih sama dua hal, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih kaitannya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan penggunaan media digital? Nanti akan saya uraikan satu persatu ya dari nilai Pancasilanya. Oke, nah kurang lebih secara lebih luas lagi ya, kalau ngomongin budaya bermedia digital itu akan merangkum 4 poin ini, mulai dari budaya digital, budaya Pancasila, digitalisasi budaya, mencintai produk dalam negeri, dan hak-hak digital. Nah, nanti saya akan, karena ini luas banget ya, jadi kita akan bahas beberapa saja. Oke, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya budaya digital, budaya Pancasila itu bagaimana kita ketika menggunakan media digital, landasan yang kita gunakan adalah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan kita menggunakan teknologi digital. Baik. Nah, apa sih kaitannya nih nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan aktivitas kita di ruang digital? Di sini sudah diuraikan satu persatu. Kalau sila pertama kita harus ngapain gitu ya? Kita bahas satu persatu. Dilihat dari Pancasila, kita lihat nilai dari sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih. Bagaimana kita menghormati bahwa agama di Indonesia itu tidak cuma satu, sehingga ketika kita bertemu orang dengan kepercayaan yang berbeda di ruang digital, maka hargailah. Ya, jadi jangan sampai kita mengusik orang lain berkaitan dengan kepercayaan, jangan sampai kita mengundang keributan hanya karena kita merasa agama kita paling benar. Padahal yang namanya dunia digital itu semua orang punya hak yang sama untuk masuk ke sana dan memanfaatkannya dengan baik. Maka kita nggak boleh nih mengusik orang lain yang tidak sama dengan kita dalam tanda kutip perbedaan dalam hal kepercayaan, ya. Nah, kita bisa lihat ya fenomena berkaitan dengan sila pertama ini pada masa pandemi kemarin, beberapa ibadah agama itu menggunakan teknologi digital sebagai wadah sebagai wadah beribadah ya, seperti teman-teman kita dari umat Kristiani menggunakan sebagai ibadah Sabtu minggunya karena tidak boleh kerumunan ya. Kemudian juga dari Muslim juga ada pengajian online dan sebagainya. Nah, ini pemanfaatkan teknologi digital yang mereka tuh punya ruang sendiri. Tidak perlu kita datang sengaja buat bikin keributan dan mengusik. Nah, itu kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital. Oke, kita lihat pada sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan. Nah, apa nih maksudnya dengan kesetaraan di dunia digital? Teman-teman, ketika kita masuk ke dunia digital, setiap orang itu sama ya, sehingga kita harus dan perlu memperlakukan siapa aja tuh sama aja, adil dan manusiawi. Jadi setiap orang tuh punya hak yang sama. Orang mau posting, siapa aja boleh posting yang sama. Orang mau beri komentar, siapa aja boleh komentar yang sama ya. Sehingga setiap orang itu punya kesempatan yang sama dan setara ketika masuk ke dunia digital. Kemudian nilai dari sila ketiga itu berkaitan dengan harmoni. Sebagai masyarakat Indonesia,
yang kita utamakan adalah kepentingan negara kita ya, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Oke, pada sila keempat, nilai utamanya itu adalah demokratis. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita punya kesempatan untuk berekspresi dengan bebas, serta menyampaikan pendapat kita dengan bebas juga di ruang digital. Nah, pada sila keempat ini ada catatan penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa yang namanya kebebasan atau demokrasi di dunia digital itu bukan berarti saya boleh ngomong apa aja, saya boleh singgung siapa aja, saya boleh bikin konten apa aja. Nah, nilai demokratis ini tetap melihat nilai-nilai berkaitan dengan kesopan santunan serta penghargaan terhadap orang lain. Nah, pada sila kelima, nilai utamanya adalah gotong royong. Maka kita semua sebagai pengguna media digital, mari bersama-sama kita membangun ruang digital yang aman dan etis bagi semua orang. Oke, itu dari Pancasilanya. Terus pertanyaannya adalah, sebagai pelajar, pengguna teknologi, bagaimana sih saya memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran namun tetap memperhatikan nilai Pancasila? Oke, jawabannya, salah satu yang perlu teman-teman terapkan adalah mengimplementasikan sikap toleransi di media digital. Nah, kita bisa lihat ya, pada sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai utamanya adalah setara, di mana setiap orang itu punya hak yang sama ketika masuk ke dunia digital. Jadi kalau punya teman yang senang posting, ya biarin, dia punya hak kok untuk posting gitu ya. Nah, salah satu poinnya juga berkaitan dengan keamanan. Setiap orang itu punya hak merasa aman di dunia digital, maka jangan usik orang lain. Ketika kita punya hak, orang lain juga punya hak, maka kita saling menghargai dan tidak mengusik satu sama lain di dunia digital. Oke, ketika kita bisa menerapkan rasa kesetaraan, maka secara otomatis nilai toleransi itu juga akan tumbuh di media digital, sehingga tidak ada tuh sikap diskriminasi atau kita tidak menghargai orang lain, merasa diri paling benar. Nah, itu sudah hilang karena kita sudah menerapkan nilai Pancasila berkaitan dengan kesetaraan serta toleransi kita terhadap semua pengguna di dunia digital. Oke. Nah, jadi berbagai hal yang kita temukan di media digital ini adalah ilmu baru bagi kita ya. Karena media digital itu luas banget, banyak info yang luar biasa banyaknya gitu ya. Maka yang perlu dilakukan oleh pelajar adalah ambil baiknya dan buang buruknya. Jadi nggak semua info di digital itu benar, tidak semua info di digital itu baik. Kita harus bisa memilih dan memilah mana sih yang paling tepat untuk kita, mana yang benar, mana yang perlu dipercaya, dan sebagainya. Oke, berkaitan dengan toleransi tadi, kenapa sih ini menjadi cukup penting dan perlu kita sama-sama pahami? Karena memang kasus-kasus mengenai intoleran itu nyata adanya ya, dan terjadi pada beberapa kasus di Indonesia. Nah, kita bisa lihat berdasarkan riset serta pemberitaan bahwa media sosial itu bisa jadi loh salah satu wadah menistakan agama orang lain atau menjelek-jelekan agama orang lain. Maka adik-adik sekalian, setelah belajar ini hari ini ya, kita sama-sama menyerap bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama, setiap agama itu punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi digital, maka jangan sampai kita membangun sikap intoleran di dunia digital. Oke, gimana nih kalau misalkan ternyata yang tadi, nilai Pancasila tadi, serta nilai Bhinneka Tunggal Ika tadi, tidak kita terapkan di dunia digital kita? Maka ada beberapa hal yang sangat mungkin terjadi dan rentan menjadi masalah di masyarakat kita. Nah, ketika nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan, maka akan mungkin terjadi nih, kita berekspresi tapi kita kebablasan. Akhirnya terjadi perundungan cyber, terjadi ujaran kebencian, terjadi pencemaran nama baik, atau bahkan kita menjadi salah satu provokator terhadap polarisasi atau perpecahan di ruang digital. Nah, ini berbahaya sekali. Bahkan tidak hanya bermasalah di lingkungan sosial, ini bisa menjadi masalah di ranah hukum.
Oke. Selain itu, kalau kita tidak menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini di kehidupan kita bermedia digital, maka sangat mungkin kita melanggar privasi orang lain. Kita tidak bisa membedakan mana sih yang namanya keterbukaan informasi, mana yang namanya privacy. Sehingga kasus ini juga tidak hanya akan bermasalah di kehidupan sosial, tapi juga sangat mungkin menjadi masalah di ranah hukum. Oke, dan yang terakhir, dampak yang dapat terjadi berkaitan dengan pemahaman kita dalam membedakan mana sih yang namanya misinformasi, mana sih disinformasi, mana sih malinformasi. Nah, ini salah satu masalah besar juga dan sangat berbahaya ketika kita percaya semua informasi yang ada di dunia digital. Oke. Nah, di sini ada 5 tips yang bisa adik-adik sekalian terapkan berkaitan dengan budaya digital di ruang belajar digital. Nah, yang pertama, ketika masuk ke dunia digital, maka niatkanlah saya masuk ke dunia digital, saya gunakan teknologi ini sebagai ruang belajar. Jadi jangan usik hal-hal yang terkait dengan kepercayaan orang lain. Oke, saya mau agama saya dihargai, maka saya hargai juga kepercayaan orang lain. Oke, yang kedua, adik-adik perlu menyerap dan mendalami bahwa semua orang di dunia digital ini sama. Maka semua orang punya hak dalam kebebasan berekspresi. Kemudian, di dunia digital, maka terapkanlah kepentingan bersama menjadi hal yang utama dibandingkan kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Yang keempat, setiap orang bebas berekspresi, manfaatkan kebebasan berekspresi adik-adik sekalian sebagai ekspresi yang ke arah positif ya. Dan yang kelima berkaitan dengan sikap kita yang punya niat dan punya keinginan untuk bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Oke. Nah, karena ngetren di anak muda sekarang, aplikasi yang cukup ngetren adalah TikTok ya. TikTok itu tidak sekedar hiburan saja, tapi sangat mungkin menjadi ruang kita untuk belajar. Nah, TikTok itu punya hashtag khusus untuk konten-konten pembelajaran, bahkan mereka bikin award ya, setiap tahun itu dengan hashtag sama-sama belajar ini ya. Nah, ini saya ngambil beberapa konten kreator di TikTok yang konten-kontennya cukup menarik. Mulai dari konten marketing, kemudian ada belajar di luar kelas ya, berkaitan dengan ilmu-ilmu dari buku gitu ya. Terus juga teori marketing juga bisa, kemudian belajar bahasa Inggris juga sangat mungkin. Jadi di TikTok sendiri, yang seringkali dianggap hanya buat joget-joget gitu ya, ternyata sangat mungkin kita manfaatkan sebagai ruang untuk belajar. Nah, ini berkaitan dengan hak digital tadi, mungkin adik-adik bingung sebenarnya apa sih yang namanya hak digital. Maka hak digital itu ada 3 poin. Yang pertama hak mengakses, yang kedua hak untuk berekspresi, yang ketiga hak untuk merasa aman. Nah, ini setiap orang punya hak yang sama, maka ketika kita ingin hak kita dapatkan dengan baik, maka hargai pula bahwa setiap orang punya hak yang sama. Setiap orang boleh kok mengakses di dunia digital, setiap orang punya hak untuk berekspresi, setiap orang punya hak untuk merasa aman, begitu juga dengan diri kita. Baik, nah ini di penghujung materi, kesimpulan dari materi tadi dapat kita ambil pada 4 poin ini. Yang pertama, teman-teman serta diri sekalian, sama-sama kita sepakati bahwa media digital itu sangat mampu memberi manfaat pembelajaran bagi kehidupan kita. Maka yang perlu kita ambil adalah hal-hal yang sifatnya positif dan bermanfaat, dan yang tidak baik dan tidak bermanfaat tinggalkan, gitu ya. Nah, karena kita banyak berbicara tentang nilai toleransi, saya ingatkan kembali bahwa toleransi di dunia digital itu adalah bagian dari implementasi kita pada sila kedua. Nah, kalau ngomongin toleransi di dunia digital, konsekuensi logisnya itu berkaitan dengan tidak ada yang berlaku seperti Tuhan, sehingga setiap orang itu punya hak yang sama di dunia digital. Dan yang terakhir, ketika kita tidak mampu memahami batasan-batasan berekspresi, maka kita sangat rentan menjadi pelaku-pelaku yang yang ke arah negatif di dunia digital. Maka mari sama-sama kita resapi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berperilaku di dunia digital.
Oke, untuk lebih lengkap, adik-adik sekalian boleh sekali kunjungi website literasidigital.id. Di sana ada banyak sekali modul yang bisa dibaca berkaitan dengan literasi digital. Salah satunya ada modul budaya bermedia digital. Nah, di sini lengkap lagi, jadi materi saya tadi hanya sebagian. Untuk lebih lengkap lagi memahami budaya bermedia digital, silahkan unduh modul ini dan boleh follow Instagram @siberkreasi. Demikian materi saya pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Zaza. Terima kasih Ibu Cut Mutia atas paparan materinya hari ini tadi dari pilar budaya digital ya. Keren banget, lengkap banget nih ngomongin soal budaya digital Bu. Nah, menurut Ibu gimana sih kita membangun budaya literasi yang baik untuk Indonesia, terutama untuk anak-anak muda Indonesia nih? Karena kalau di sosmed kan seperti yang kita tahu ya Bu, masih ada sih beberapa anak-anak muda yang lebih suka budaya luar dari bahasa, pakaian, dan cara bergaulnya. Menurut Ibu gimana cara membangun budaya literasinya sendiri? Oke, kalau kesadaran itu sebenarnya kan akan tumbuh pada diri kita masing-masing. Tapi kalau untuk anak muda, peran orang tua dan peran sekolah, peran dosen di kampus ya, itu sangat penting. Sehingga kita sama-sama bersinergi memperkenalkan dan membangun kepercayaan ke anak-anak muda kita bahwa kita punya budaya yang sekeren ini gitu ya. Kita punya wisata yang bagus-bagus, kita punya kuliner yang unik-unik, kita punya desain pakaian yang macam-macam. Nah, ini salah satu yang sangat berpotensi untuk kita bawa ke ruang kelas dan ruang diskusi keluarga. Oke, mungkin dari circle-nya juga mempengaruhi ya, circle pertemanannya juga ya. Betul. Oke, Bu Mutia jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya. Terima kasih atas paparannya Ibu. Iya, sama-sama. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Ibu Cut Mutia dari Pilar Budaya Digital. Oke, sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir, lagi-lagi aku mau remind untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang banget. Pastikan netizen asyik sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 003 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 003 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, berikutnya kita masuk ke narasumber yang ketiga. Beliau juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Fajar Sidik. Halo, selamat siang Pak Fajar, apa kabar? Hai Firza, kabar baik. Alhamdulillah. Bapak, hari ini kita mau bahas pilar yang ketiga nih di etika digital ya Pak ya. Ngomong-ngomong soal etika digital, mungkin tadi Pak Fajar udah lihat ya di awal video 4 jurus makin cakap digital, sempat di-mention katanya netizen Indonesia adalah netizen paling gak sopan se-Asia Tenggara. Tanggapan Pak Fajar gimana Pak? Ya, ini betul banget, karena itu kan berdasarkan data riset yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan besar ternama dunia gitu ya, yang risetnya itu dipublikasi di media sosialnya dan nggak lama kolom komentarnya langsung membuktikannya. Jadi sebenarnya ini hal yang cukup memalukan, tapi sayangnya di dunia nyata tuh kita orangnya sopan-sopan, jadi cuma jempolnya aja nih yang harus diperhatikan lagi supaya komentarnya jadi lebih baik. Oke, jadi dunia nyata sopan-sopan jempolnya aja yang kadang-kadang nakal ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin nanti lebih lengkapnya soal etika digital ada dalam paparannya Pak Fajar. Kalau gitu, karena teman-teman di sini juga udah nggak sabar, langsung aja ya, kami persilahkan Bapak Fajar Sidik untuk memberikan pembukaan dan membagikan paparannya mengenai topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari pilar etika digital. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Lestari yang tadi sudah memberikan paparan yang sangat menarik. Dan juga Kak Mutia. Jadi sebenarnya ini dua pematerinya sudah memberikan banyak insight, banyak masukan yang sangat bermanfaat. Saya tinggal ngerapiin aja nih yang di sesi ketiga ini ya, oke? Izinkan saya untuk membagikan share screen-nya, membagikan layar monitor saya. Ya, di kesempatan kali ini, 17 Februari 2023, saya akan menyampaikan pilar etika digital mengenai bagaimana cara berinteraksi dan transaksi di ruang digital secara bijak dan bagaimana membuat sebuah karya di ruang digital.
sedikit memperkenalkan diri, saya adalah Fajar Sidik, seorang podcaster dan juga zinester Sirti Degree Media Network, dan saya juga seorang pembicara nasional Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia Makin Cakap Digital 2021, 2022, dan di tahun ini 2023. Buat teman-teman nih yang nanti setelah sesi ini ingin catch up jauh, berkomunikasi lebih jauh, bisa langsung ke Instagram saya, ada di @fajar_ini, itu bisa kita langsung tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol seputar etika digital. Nah, saat ini urgensi tentang etika digital seperti yang dikatakan Firza tadi cukup genting ya, cukup tinggi, di mana di dunia internasional kita, masyarakat Indonesia, netizen Indonesia nih dilihatnya sebagai netizen yang kayaknya kok kurang sopan ya ngomongnya ya gitu, kayaknya kok jempolnya harus diperhatikan lagi nih gitu. Nah, urgensinya adalah saat ini kita yang berinteraksi di ruang digital atau internet itu terdiri dari pengguna yang memiliki latar belakang kultur berbeda-beda. Ada yang memang dari orang Jakarta, ada yang memang dari orangnya mungkin di belahan Indonesia bagian tengah, atau mungkin bagian Indonesia Timur. Jadi dari perbedaan kultural ini menciptakan sebuah standar baru dalam berkomunikasi di ruang digital. Yang sebelumnya mungkin sebelum ada internet kita ngobrolnya ini langsung nih, pakai verbal, pakai vokal gitu ya. Nah, kalau udah ada internet kita ngobrolnya jadi pakai tulisan, kita chatting gitu ya, dan di antara chatting itu ada standar-standar baru. Misalnya kita mau mengungkapkan perasaan senang, kita pakai emoji atau emoticon orang yang tertawa gitu ya. Atau misalkan kita ingin menyampaikan bahwa aduh lagi malas ngomong nih gitu ya, kita kirim-kirim aja gambar gitu, kita cari gambar kita kirim. Nah, ini merupakan satu standar baru di mana ini merupakan cara kita berkomunikasi di ruang digital. Nah, karena banyaknya latar belakang, banyaknya pengguna gitu yang memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing, maka di ruang digital ini tidak hanya terjadi interaksi, gitu ya, juga ada kolaborasi. Satu pengguna dengan pengguna lainnya saling berkolaborasi membuat sesuatu yang positif. Itu makanya untuk menjaga agar interaksi di ruang digital ini tetap bijaksana dibutuhkan sebuah etika digital untuk memahaminya. Nah, saat ini diperlukan setidaknya 7 kompetensi dasar sesuai dengan etika yang kita pahami di internet atau kita biasa menyebutnya etika. Nah, 7 informasi dasar ini harus kita miliki. Yang pertama, kemampuan untuk mengakses informasi. Saya yakin netizen asik semua yang ada di sini sudah mengerti bagaimana caranya mengakses informasi di internet. Terdapat kompetensi lainnya, tidak hanya kemampuan mengakses, kita juga harus bisa menyeleksi dan menganalisis informasi yang kita terima. Apakah informasi tersebut baik, positif, atau bahkan malah itu merupakan kabar-kabar yang tidak pasti kebenarannya atau hoax gitu ya. Sehingga kemampuan berikutnya yang dapat kita kuasai adalah kita dapat terhindar dari tindakan negatif. Tidak hanya menjadi konsumen, tidak hanya menjadi penikmat konten-konten di internet, kita juga diharapkan bisa memproduksi dan mendistribusi informasi yang baik, yang benar dan positif gitu ya. Selain untuk membagikan manfaat, kita juga bisa melakukannya untuk mengkontra narasi konten-konten yang tersebar banyak banget berbahaya negatif di ruang digital. Kita juga diharapkan bisa memverifikasi pesan yang kita terima. Jangan kalau misalkan terima pesan terus pesannya itu bernada sedikit sentimental gitu ya, itu langsung kita forward, kita teruskan gitu ya ke grup-grup lain, ke teman-teman kita tanpa kita verifikasi dulu kebenarannya. Nah, ini merupakan salah satu wujud bagaimana cara kita membangun relasi sosial antar pengguna internet satu sama lain. Dimana jika kita nih udah sama-sama sepakat berinteraksi sesuai etika, kita bisa berkolaborasi dengan aman dan nyaman di ruang digital. Nah, dalam pemahaman etika digital terdapat cakupan atau bahasan di mana ketika kita sebagai pengguna internet, terutama di bidang pendidikan ya, itu harus bisa menguasai etika dalam berinteraksi di ruang digital dengan 4 aspek berikut ini. Yang pertama, kesadaran atau kita harus punya tujuan. Jadi ketika kita mengakses sebuah internet, kita harus mengerti betul nih apa yang kita gunakan. Apa tujuannya gitu ya. Jangan cuman kita menggunakan internet untuk bersenang-senang tanpa tujuan gitu ya, tapi tanpa sadar kita tuh justru mungkin memberikan komentar negatif gitu atau memberikan pengaruh-pengaruh buruk ke orang lain. Menggunakan internet itu sesuai etika juga harus jujur. Kita punya integritas di internet, dimana kalau misalkan kita sebagai akademika, tenaga pendidik gitu ya, atau bahkan peserta didik
menggunakan internet memang untuk tujuan bermanfaat, itu pasti hasilnya akan kembali ke kita juga. Nah, di mana di ruang digital ini ketika kita memberikan manfaat, kita juga akan mendapatkan manfaat, dan sebaliknya jika kita memberikan pengaruh-pengaruh negatif, sering memberikan komentar-komentar buruk gitu ya, ujaran kebencian, itu juga akan kembali ke kita. Orang-orang nggak ada yang suka sama kita. Di mana di ruang digital ini semuanya harus dilakukan dengan tanggung jawab. Semua ada konsekuensinya. Jangankan yang cuman diberikan sanksi sosial ya. Orang-orang membenci, mengucilkan kita di ruang digital. Nah, kita juga bisa dipidanakan gitu ya karena melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku, sudah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, saat ini aktivitas di ruang digital itu sudah sangat masif gitu ya, terutama mendukung proses belajar mengajar. Itu antar penggunanya terjadi interaksi satu sama lain. Bahkan tidak terbatas pada interaksi saja nih. Di ruang digital kita juga ada transaksi di mana kita bisa mendapatkan sesuatu sekarang cukup dari internet. Kita bisa membeli barang gitu ya, kita bisa bertransaksi apapun, bahkan kita bisa membuat konten-konten positif di ruang digital dengan membuat sebuah kreasi yang baru. Nah, saat ini kita harus melakukan semua hal di ruang digital sesuai dengan etika, tujuannya supaya hal yang kita lakukan ini bermanfaat, tidak merugikan orang lain, dan tidak membuat kita sebagai netizen Indonesia ini dicap sebagai netizen yang tidak sopan. Nah, kondisi seperti ini merupakan kondisi yang sangat wajar. Semua orang sudah hampir semuanya terkoneksi dengan internet. Khususnya teman-teman netizen asik yang berada di wilayah Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Internet ini sudah seperti kebutuhan sekunder mungkin ya, sudah bukan kebutuhan tersier lagi. Dimana bangun tidur yang biasanya sebaiknya gitu ya, kita melakukan rutinitas aktivitas dulu gitu, seperti mungkin minum air putih gitu atau cuci muka gitu. Tapi biasanya sekarang kita bangun tidur udah langsung lihat handphone. Kita lihat apakah ada notifikasi terbaru dari pesan-pesan di grup gitu ya, atau mungkin kita ngeliat handphone sekedar mencari tahu apakah ada update berita pagi ini gitu ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa saking pengguna internet ini sudah sangat masif ya, khususnya di Jakarta. Itu semua orang di Jakarta itu, semua antar pengguna itu saling terkoneksi satu sama lain. Di dalamnya terdapat interaksi dan juga transaksi elektronik, tidak hanya jual beli barang dan jasa, ada juga jual beli mungkin karya gitu ya, ataupun jual beli ilmu pengetahuan gitu. Jadi ilmu pengetahuannya disampaikan dalam sebuah seminar atau kursus-kursus tertentu gitu ya, di mana terdapat transaksi di dalamnya. Nah, kondisi seperti ini diperlukan kebijaksanaan agar antar pengguna di ruang digital ini dapat terkoneksi tapi tidak mendapatkan impact atau dampak yang negatif. Nah, saat ini netizen asik semuanya mungkin pernah mengalami kondisi dihubungin di chat gitu ya sama rekan, sama mahasiswa mungkin gitu atau sama murid gitu ya, dengan pembukaan chatting, pembukaan obrolan yang tidak wajar. Biasanya salam yang baik itu menggunakan sapaan satu agama gitu atau sapaan waktu gitu ya. Nah, sapaan yang tidak baik itu menggunakan satu huruf. Nah, saya yakin beberapa dari kita pernah mengalami ini gitu ya, dapat chat, dapat pesan yang isinya huruf P gitu ya. Itu merupakan salah satu cara yang tidak baik, cara yang tidak bijaksana dalam memulai sebuah interaksi. Kita bisa memulainya dengan salam gitu ya, kita bisa memulainya dengan sapaan waktu, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya, bukan dengan satu huruf. Nah, selain itu, sebagai standar baru berinteraksi, kita juga sering nih, kalau misalkan males ngetik, kita berbagi gambar, atau sering disebut dengan meme atau meme. Nah, ada juga yang pakai emoji, emoticon. Nah, sebenarnya semua itu nggak apa-apa, asalkan ungkapan itu tepat gitu ya. Jangan sampai ketika ada kabar berita duka, niatnya kita pengen berempati gitu ya, turut berduka cita, tapi kita menggunakan emoji, orang tertawa sambil nangis gitu ya, tapi kita tidak memperhatikan itu. Nah, itu akan membuat terjadinya kesalahpahaman. Ini merupakan ungkapan yang tidak tepat dalam berkomunikasi. Jadi sebetulnya tidak masalah berkomunikasi dengan meme, dengan emoji gitu ya, dengan gambar-gambar, asalkan ungkapannya tepat dan tidak menyinggung orang lain. Nah, berikut ini adalah 10
cara berinteraksi di ruang digital yang terdapat pada modul etis bermedia digital. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Pasti bahasa yang baik dan benar itu akan mengurangi resiko kesalahpahaman gitu ya. Lalu kemudian apapun yang kita bagikan pastikan itu tidak menyinggung sara dan pornografi, karena itu merupakan jelas hal yang negatif. Jangankan di ruang digital gitu ya, kita di dunia nyata berbicara tentang sara dan pornografi saja itu merupakan hal yang sangat kita hindari gitu ya. Nah, ketiga, ketika kita menyukai sesuatu, pastikan kita menyukainya dengan bijak. Jangan sampai seperti ini. Kalau misalkan kita suka banget nih sama lagu-lagu Korea, misalnya lagu-lagu pop Korea, dan beberapa drama Korea juga kita ikutin. Nah, saking sukanya kita mengganggu orang lain gitu ya. Yang biasanya kalau ketemu orang pagi-pagi itu menyapa selamat pagi, hei apa kabar gitu ya. Ini kita tiba-tiba menyapa nyong gitu ya. Mungkin teman-teman kita akan bingung, kenapa ini kok tiba-tiba berbahasa Korea gitu. Padahal itu dari kesukaan kita yang kita tidak menyikapinya dengan bijaksana. Nah, kita juga harus bijak dalam meneruskan informasi. Kita lihat dulu, kita validasi dulu gitu. Jangan sampai informasi yang kita terima ini ternyata memang sengaja dibuat gitu ya untuk mengacaukan informasi yang ada, mengacaukan kondisi yang ada gitu ya. Bijak juga saat berpendapat, jangan asal cut atau cropping. Nah, ini sangat penting sekali nih teman-teman netizen semuanya. Saat ini kondisinya sedang cukup beritanya sedang cukup gencar gitu ya di dunia pendidikan, khususnya tingkat sekolah, tentang kasus-kasus penculikan anak. Nah, jangan pernah asal cut atau crop video sepotong doang gitu ya, atau gambar yang tidak lengkap informasinya. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, bahkan ada di satu wilayah di Indonesia yang masih diduga sebagai penculik tapi sudah dihakimi oleh warga di sekitar. Ini merupakan hal yang tidak baik, dan ini terjadi karena informasi yang diberikan sepotong-sepotong gitu ya, asal cut, asal cropping gitu ya. Nomor 7, teman-teman juga mungkin sering membagikan screenshot dari satu grup ke grup lain gitu ya, atau satu grup ke personal lain. Ini harus diperhatikan baik-baik teman-teman. Seperti yang disampaikan Ibu Lestari tadi, dalam satu grup itu pembahasannya terbatas pada member grupnya aja, anggota grupnya aja. Jangan sampai informasi yang ada itu disebarluaskan lagi gitu. Cukup member grupnya aja yang mengerti. Kalau memang harus memberikan screenshot itu, pastikan data-data informasi yang ada di dalam grup yang bersifat privasi itu tidak dibagikan begitu saja gitu. Harus ada concern, harus ada persetujuan, harus ada izin dari yang bersangkutan. Nah, jika kita membagikan sesuatu dari orang lain, pastikan ada sumbernya. Dan nomor 9, kalau ada masalah, kita segera lapor ke pihak yang memang berwajib gitu ya, yang memang bisa menindaklanjuti. Dan pastikan di ruang digital jangan pernah membagikan data pribadi. Nah, saat ini orang-orang tidak hanya berinteraksi di ruang digital, juga bertransaksi secara elektronik. Banyak hal yang dapat kita penuhi cukup dari rumah gitu ya, cukup dari buka handphone kita beli berbagai macam peralatan kebutuhan itu semua udah datang dianterin. Bahkan semenjak pandemi COVID-19 kemarin gitu ya, banyak tuh orang yang di rumah aja tapi paketnya nggak berhenti datang. Nah, itu salah satu tanda bahwa transaksi elektronik oleh netizen di Indonesia ini sudah semakin meningkat gitu ya. Nah, dalam bertransaksi baik kita pembeli maupun penjual, kita pastikan kita mengerti syarat dan ketentuan loka pasar atau marketplace yang kita gunakan gitu ya layanannya. Misalkan seperti kalau kita sebagai penjual, kita merasa terganggu kalau ada yang menghubungi kita tengah malam gitu ya. Padahal salah satu tujuannya marketplace loka pasar ini untuk memudahkan penjual dan pembeli tanpa terbatas waktu buka toko gitu ya. Tapi itu sudah disampaikan di syarat dan ketentuan. Kita tidak memperhatikannya, kita tidak membacanya gitu ya. Kita langsung marah-marah gitu ke penggunanya, ngapain sih hubungin malam-malam, ngapain sih chat malam-malam gitu ya. Padahal sebagai pemilik toko, pemilik dagangan, kita harus siap, harus sedia gitu ya. Dagangan kita itu ditanya orang gitu, dibeli orang kapanpun 24 jam gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik syarat dan ketentuan yang ada di dalam layanan-layanan loka pasar gitu, itu buat menghindari kesalahpahaman dan dampak-dampak negatif akibat transaksi elektronik. Yang kedua,
Jika kita bertransaksi elektronik, pasti kita membagikan informasi. Setidaknya kalau yang punya toko harus ngasih tahu nih tokonya dikirim dari mana gitu ya. Atau kalau kita membeli sebuah barang, itu kita harus memberikan alamat kita. Nah, cukup batasi informasi-informasi yang diperlukan saja. Kita nggak perlu ngasih tahu alamat-alamat atau informasi-informasi yang tidak sesuai begitu dengan kebutuhan pengiriman barang. Kalau alamat saya rumahnya di Jakarta, nanti ada masjid, belok kanan itu nggak perlu. Cukup alamat jelas aja sesuai RT RW, sesuai KTP gitu ya. Itu biasanya kurir sudah tahu tuh, oh, alamatnya di sini. Tinggal dikirim aja gitu ya. Batasi informasi yang dibagikan. Nah, dalam bertransaksi elektronik, kita juga diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman gitu ya. Lalu kemudian jika kita sebagai penjual, pastikan informasi yang kita sampaikan di halaman penjualan itu detail gitu ya. Jangan sampai pembeli ini dapat terkecoh gitu ya. Maksudnya mungkin membeli sesuatu yang lain karena tidak membaca deskripsinya dengan baik gitu ya, atau bahasa yang digunakan tidak baik. Jadinya salah paham nih. Nah, ini salah satu cara bijaksana bertransaksi di ruang digital. Nah, saat ini insan akademia, para pendidik, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, itu biasanya banyak menemukan insight-insight gitu ya, cara-cara baru, belajar sedikit-sedikit tutorial gitu ya di media sosial. Seperti yang disampaikan Kak Mutia tadi, di TikTok itu sekarang bisa jadi tempat belajar. Nah, ini benar banget nih teman-teman. Di ruang digital atau di internet tidak hanya sebagai tempat interaksi dan transaksi. Kita juga bisa berkreasi, di mana kreasi ini biasanya dilakukan oleh seorang individu gitu ya, melakukan sesuatu yang menarik dan bermanfaat, atau bisa juga berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Tapi pernah nggak sih kalau misalkan kita lagi buat konten, membagikan konten di media sosial, tapi tiba-tiba konten kita tuh dihapus, gitu ya, konten kita dibatasi oleh layanan media sosial tersebut gitu ya. Bisa saja hal itu terjadi karena memang hal tersebut melanggar aturan. Aturan-aturan yang berlaku gitu ya, tidak sesuai hukum-hukum yang ada di beberapa negara yang memberikan layanan tersebut gitu, dan juga bahkan sampai melanggar hak cipta. Nah, makanya diperlukan citasi dalam membuat sebuah karya. Nah, biasanya nih citasi ini terbatas pada penulisan karya ilmiah ya, untuk mengutip ide atau gagasan gitu ya. Tapi citasi ini juga bisa disematkan di berbagai elemen konten-konten kreatif lainnya yang bermanfaat, baik itu karya ilmiah, non ilmiah, atau mungkin konten-konten media sosial. Jadi jangan lupa cantumkan sumber, jangan lupa cantumkan kredit jika itu memang ide dari orang lain, inspirasi dari orang lain gitu ya. Tujuannya supaya apapun yang kita buat di ruang digital, di internet ini bisa menghargai satu sama lain, bisa saling menghargai satu sama lain. Secara definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citasi merupakan kutipan, di mana biasanya yang seperti saya sampaikan ini terdapat pada karya ilmiah. Tapi sekarang citasi juga bisa disematkan di konten-konten kreatif lainnya. Jangan lupa cantumkan sumber, jangan lupa cantumkan kreator kalau kita memang merepost gitu ya, memposting ulang karya-karya yang memang kita suka dan bermanfaat. Nah, tujuan melakukan citasi ini tidak lain adalah menghargai hak cipta si pemilik konten, dan juga jika itu terdapat hak kekayaan intelektual gitu ya, ada hak keuangan di dalamnya, itu bisa terbayarkan dengan baik. Nah, secara umum, kenapa kita harus melakukan citasi? Yang pertama, ketika kita menuliskan kredit, menyematkan citasi, itu pastinya kita menghargai karya orang lain. Dan ketika ada yang melihat citasi tersebut, itu menjadi referensi dan inspirasi. Karya kita juga semakin kaya nih. Bisa saja sebuah karya secara ilmiah dan non ilmiah itu merupakan inspirasi dari karya yang sebelumnya dilihat gitu ya, gagasan yang sebelumnya dilihat dan disempurnakan lebih baik gitu ya. Dan di media sosial, salah satunya di TikTok, itu sudah menjadi populer istilahnya stitch gitu ya, atau remix kalau di Instagram gitu ya, konten-konten yang ada sebelumnya. Tujuannya biasanya untuk mengomentari atau membuat karya yang lebih baik atau berkolaborasi gitu ya. Nah, citasi ini juga bertujuan untuk menghindari plagiarisme dan penyimpangan pada sebuah karya ilmiah gitu ya. Dan untuk menghargai sebuah hak cipta, ketentuan hukum dan undang-undang dalam hak cipta ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Nah, jadi selain untuk menghargai, ini juga diatur nih hak cipta di dalam undang-undang gitu ya.
Dan saat ini, kenapa akademia harus melakukan citasi? Di mana selain untuk menghargai, selain untuk memberikan referensi, citasi ini merupakan mata uang bagi akademia ya. Jadi ini merupakan mata uang jika dalam sebuah tulisan itu banyak sekali citasinya. Ini akan menambah kekayaan karya tersebut gitu ya. Jadi citasi ini juga jangan asal tulis. Penulisannya ada ketentuan khusus gitu ya. Kita bisa menulis citasi dari berbagai sumber, dari buku, dari majalah, dari film, dari wawancara, dari website, dan lain sebagainya. Kita tentukan dulu tuh citasi apa saja, kutipan apa saja yang mau kita sematkan dalam tulisan kita. Tentukan gaya penulisan citasi, terdapat beberapa gaya penulisan citasi itu dapat dipelajari lebih lanjut, dan perhatikan juga penulisannya. Ada yang memang citasinya ditulis di awal kalimat, ada yang memang di akhir kalimat. Nah, beberapa kriteria tersebut harus dipahami dengan baik, supaya ketika kita merilis sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah atau sebuah buku, itu bisa dipelajari lebih lanjut nih, kutipan-kutipan ini asalnya dari mana saja. Nah, supaya nggak salah menulis, di dalam software atau aplikasi menulis itu ada format penulisannya. Sebaiknya kita memformatnya terlebih dahulu sebelum menulis citasi-citasi yang ada. Jangan kita menulisnya manual, karena mungkin saja terdapat kesalahan-kesalahan penulisan ataupun kesalahan-kesalahan urutan gitu ya, gaya penulisan. Jadi supaya lebih tepat, sebaiknya formatnya di setting dulu gitu ya, di Microsoft Word misalnya, itu baru kita menulis. Nanti itu otomatis, dan citasi yang ada, jika kita setting di aplikasi, itu bisa kita tracking, kita bisa telusuri gitu ya, karena indeksnya itu biasanya global. Buku-buku yang kita kutip itu sudah terindeks secara internasional gitu, bisa kita lihat rujukannya kemana gitu. Oh, ini buku yang aslinya seperti apa gitu ya. Dan jika itu saduran, bahasa aslinya seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali untuk insan-insan pendidikan menulis citasi pada karya ilmiah. Nah, ketika kita sudah sedikit memahami bagaimana cara berinteraksi yang bijak, dan bagaimana cara menulis citasi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan internet dan terkoneksi satu sama lain, kita mendapatkan banyak kemudahan. Ini merupakan sebuah anugerah banget buat kita gitu. Kita bisa membaca buku-buku di perpustakaan elektronik yang terdapat websitenya dan bisa diakses gitu. Ini merupakan anugerah banget. Kita bisa berkolaborasi, membagikan manfaat satu sama lain. Nah, perkembangan teknologi ini jangan sampai mengubah kita, manusia yang beretika, khususnya masyarakat Indonesia yang terkenal sopan gitu ya, menjadi masyarakat yang tidak sopan karena dikasih teknologi gitu. Jangan kaget dikasih teknologi. Jangan sampai internet ini mengubah kita. Kita harus bisa menunjukkan kepada dunia, Indonesia ini masyarakat yang sopan gitu, yang ramah senyum gitu ya. Dan begitu juga jempolnya nih, jangan senyumnya di mulut doang gitu ya, jempolnya juga harus bisa mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membuat senyum gitu ya. Dan internet itu adalah kehidupan nyata. Jika kita membagikan hal-hal yang baik, orang-orang juga akan menyenangi kita. Tapi jika kita memberikan ujaran kebencian, memberikan kata-kata kasar, makin orang-orang tuh pasti nggak suka berinteraksi dengan kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di internet, pastikan dipikirkan dengan baik, dan pertimbangkan seperti kita melakukan sesuatu di dunia nyata. Dan referensi pemaparan yang saya sampaikan tadi semuanya bisa teman-teman pelajari nanti. Teman-teman netizen asik harus bisa memahami bahwa teknologi itu harus kita embrace, kita rayakan. Kita menghormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan. Jangan sampai ada kemajuan tapi kita tolak gitu ya. Semua harus mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita manusia. Nah, referensi yang saya tulis dalam paparan tadi, materi-materinya saya ambil dari modul etis bermedia digital. Teman-teman netizen asik bisa langsung ke websitenya literasidigital.id untuk lihat modul-modul lainnya juga. Atau yang punya Instagram bisa langsung follow Instagram @siberkreasi. Di sana banyak informasi bermanfaat yang bisa dijadikan modal gitu ya, dijadikan pengetahuan supaya kita berinteraksi lebih etis di ruang digital. Dan sekian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan nanti. Kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Hirse.
Terima kasih Pak Fajar atas paparannya tadi dari pilar etika digital. Menarik banget ya. Salah satu yang menarik menurut saya adalah karena ngomongin tadi Pak Fajar bilang orangnya sopan tapi jempolnya nggak sopan. Memang sih Pak kalau di internet kan nggak ada aturannya ya. Jadi gimana kitanya aja bener nggak sih Pak? Karena kan nggak ada aturan yang pasti. Kita bebas sih berkomentar apa saja tapi tetap harus menghargai hak orang lain. Bener nggak Pak? Betul banget. Jadi di internet memang sebebas itu gitu ya, tapi kita pikir-pikir sendiri nih apa yang kita sampaikan, ini menyinggung perasaan orang lain nggak sih? Bermanfaat nggak sih gitu ya? Jadi supaya sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak ada aturan, itu bisa dipersempit lagi maknanya gitu ya. Mungkin nggak ada aturan secara detail, tapi secara umum gitu ya, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di internet terhadap ujaran kebencian, terhadap perbuatan tidak menyenangkan, itu bisa diproses secara hukum gitu. Jadi kita kasih komentar negatif pagi ini, sorenya bisa diketok sama polisi, dijemput untuk minta laporan keterangannya gitu ya. Benar. Sebenarnya maksud aku bukan gak ada aturan, lebih ke aturannya kita harus tahu sendiri gitu. Jadi harus mikir lagi kalau kita dikasih head speech kayak gini, kita sakit hati enggak kayak gitu. Jadi ya jangan melakukan itu ke orang lain juga Betul, gitu ya Pak dipertimbangkan ya. dengan baik. Dipertimbangkan dengan baik dan bijak. Tadi masalah belanja yang bijak juga itu reminder buat saya ya Pak ya. Karena Baik, adanya dunia digital malah bikin kita mudah jadi konsumtif. betul banget. Oke, thank you so much Pak Fajar atas paparannya tadi dari Etika Digital. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ketemu di sesi Q&A. Teman-teman, tadi sudah disampaikan juga ya pemaparan materi dari ketiga narasumber kita. Sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau remind lagi buat netizen Asyik Indonesia untuk mengisi link daftar hadir supaya mendapatkan sertifikat elektroniknya. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran ya atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 003 dan mengisi link daftar hadir yang bisa diakses di s.id/litik Jakarta Banten 003 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Nah, tadi kita sudah dengar ketiga pembicara kita memberikan paparannya. Pasti netizen asyik punya banyak pertanyaan ya. Aku juga lihat dari tadi sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan di chat Zoom. Kalau gitu, aku mau bacakan yang paling menarik. 3 yang paling menarik pertanyaannya boleh ditampilkan Kakak admin. Yang pertama dari Kakak Sandrina untuk Ibu Lestari. Penggunaan internet di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi. Dalam hal ini didorong juga dengan heterogenitas masyarakatnya karena kondisi geografis yang berbeda-beda. Menurut Ibu, bagaimana tantangan terhadap budaya digital di Indonesia dengan memperhatikan heterogenitas dan bagaimana yang sebaiknya dipersiapkan masyarakat untuk menghadapi hal tersebut? Bagaimana langkah-langkah yang dapat masyarakat agar tidak terjadi culture shock menghadapi pesatnya perkembangan digital? Terima kasih. Silakan Ibu Lestari. Baik Kak Hirsa, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini sebetulnya pertanyaan budaya digital yang kebetulan saya menulis, tapi hari ini kan bagiannya Ibu Cut, tapi nggak apa-apa. Jadi begini, memang dalam situasi yang penuh heterogenitas ya, masyarakat kita ini masyarakat yang majemuk begitu, yang multicultural, seringkali keberagaman budaya, baik bahasa, agama, kepercayaan, kemudian juga budaya dan sebagainya, itu tidak mudah ya. Dalam istilah komunikasi antar budaya itu seringkali ada perbedaan pandangan, itu wajar. Tapi menjadi penting adalah saling memahami, saling toleransi, mendukung. Nah, penggunaan teknologi itu diharapkan mampu melakukan itu. Mempercepat pemahaman antar budaya yang berbeda. Memberikan dukungan terhadap keberagaman. Nah, kalau ditanya bagaimana supaya tidak culture shock dengan keberadaan teknologi, nah ini memang tugas kita bersama. Teman-teman yang sekarang belajar netizen asik ya, talenta digital ini harus memahami bagaimana mengingatkan teman yang lain yang mungkin belum paham, yang mungkin belum memahami konsep-konsep
budaya digital yang harus dipraktekkan sehari-hari. Nah, salah satu yang menurut saya paling sederhana dilakukan adalah kita harus juga sering ya mengakui, mengacknowledge ya budaya-budaya yang berbeda muncul dalam media digital kita, media sosial kita. Seperti hari ini misalnya saya menggunakan ini adalah songket dari sabu gitu, sabu di NTT. Orang mungkin nggak tahu, tapi kalau saya menggunakan itu muncul di media sosial saya, diskusi dengan orang di kelompok chatting di aplikasi digital itu ya, terus mereka melihat saya menggunakan baju tertentu, mereka akan bertanya, lalu saya akan menjelaskan. Meskipun melalui media digital ya, tapi kita bisa saling mendukung. Nah, ini pentingnya kita memproduksi konten-konten yang sifatnya mampu memperluas wawasan budaya digital kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan secara singkat, Kak Hirsa. Saya kembalikan ke Kak Hirsa. Oke, terima kasih Ibu Lestari. Semoga menjawab pertanyaannya dari Kakak Sandri ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kakak admin boleh ditampilkan. Untuk Ibu Cutmutia, dari Kakak Uci. Beberapa teman berpendapat bahwa tidak semua budaya luar negeri ini buruk. Ada banyak inovasi yang bisa diadopsi dan digabungkan dengan budaya asli Indonesia agar lebih menarik dan bisa menyatu dengan keinginan netizen. Dengan tujuan agar banyak yang melihat dan akhirnya tahu tentang budaya Indonesia. Dalam hal ini, bagaimana cara tetap memperlihatkan identitas Indonesia secara alami meskipun mengadopsi budaya luar? Apa saran Ibu agar kami bisa menerapkan nilai Pancasila dan meningkatkan jejak positif untuk Indonesia? Terima kasih. Silakan Ibu Mutia. Baik, terima kasih banyak Mbak Zaza sudah bacaan pertanyaan. Terima kasih juga untuk Mbak Uci ya pertanyaannya. Baik, berkaitan dengan budaya luar dan budaya Indonesia, bukan berarti kita benar-benar menutup diri dari budaya luar, terus mengutamakan budaya kita, terus-menerus, tidak begitu juga ya. Jadi budaya digital ini berkaitan dengan bagaimana kita mengutamakan budaya kita yang tampil dibandingkan dengan memberi panggung pada budaya lain. Nah, bahkan dari Mbak Uci tadi sudah menjawab bahwa sebenarnya ini bisa kita kolaborasi, bisa kita modifikasi keduanya supaya bahkan akan lebih baik gitu ya. Nah, itu salah satu solusi yang bisa kita terapkan. Nah, gimana nih caranya kalau kita sudah modifikasi tapi tetap memperlihatkan identitas budaya kita. Nah, kalau di media digital itu kalau misalkan postingannya gambar, video ya, biasanya tidak sekedar gambar saja, biasanya ada kolom caption ya, ada kolom deskripsi. Nah, manfaatkan teknologi tersebut untuk menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari modifikasi, bagian dari kolaborasi. Nah, di situ kita bisa memperlihatkan bahwa ada loh budaya kita yang bisa kita kolaborasi dan sangat bisa bersaing secara internasional. Begitu. Nah, bagaimana nih pertanyaan keduanya? Apa ya tadi ya Mbak, berkaitan dengan menerapkan nilai Pancasila ya? Betul. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan bahwa poin-poin dari penerapan budaya digital itu bisa kita lihat dari poin per poin dari Pancasila. Nah, kalau kita bisa menerapkan semua, kita bisa memperhatikan bahwa kita harus bertoleransi, kita harus menghargai orang lain, kita paham bahwa ada hak digital, tentu kita bisa membangun ruang digital yang aman dan nyaman bagi kita semua. Begitu Mbak. Oke, semoga terima menjawab. kasih, Ibu Mutia. Semoga menjawab ya Kakak Uci ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari Kakak Budiono untuk Bapak Fajar. Negara kita masih dijuluki malas dalam membaca, namun sangat cerewet di media sosial terbesar di dunia. Bagaimana langkah pemerintah atau pihak terkait untuk membangkitkan kesadaran atau trigger tentang etika digital kepada masyarakat untuk tetap produktif, tidak hanya sebagai pengguna aktif saja, namun juga berdaya guna atau kreatif agar tetap memiliki added value atau nilai tambah di dunia digital. Terima kasih. Silakan Bapak Fajar. Baik, terima kasih Pak Budino. Pertanyaannya sangat menarik. Kalau misalkan ditanya langkah pihak terkait dan pemerintah, salah satunya adalah seminar kali ini, Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah,
saat ini kan kita cukup terbiasa mencari informasi itu di internet. Kita carinya di YouTube, kita carinya di media sosial gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu semua netizen asik yang ada di sini bisa ikut follow akun-akun dari Kemenkominfo dan juga Siberkreasi. Di situ terdapat informasi-informasi, tips-tips cara berkomunikasi dengan baik gitu ya, dan juga banyak kelas-kelas gratis lainnya gitu yang diadakan untuk meningkatkan kecakapan. Di mana tidak hanya kita menjadi pengguna saja, kita diharapkan nantinya bisa mendistribusikan, memproduksi informasi yang bermanfaat lainnya gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya, itu semakin luas gitu, sehingga penilaian tidak sopan tadi lama-lama akan terbukti sendiri gitu ya. Jadi jangan kita capek-capek bilang, enggak kok kita sopan gitu, nggak usah, kita buktiin aja dengan kita belajar yang baik gitu ya. Kita membagikan manfaat baik gitu. Ketika semua orang di lingkungan kita sudah mendapatkan manfaat baik, itu otomatis tuh. Kalau misalkan ada yang komentar negatif atau berkata kasar sedikit, itu banyak yang ngingetin biasanya, tolong kata-katanya dijaga gitu ya, atau mungkin langsung di japri gitu ya, langsung di private message, itu mendingan dihapus deh, kayaknya itu dapat menyinggung perasaan gitu, nggak usah dinilai jelek lagi, kita sama-sama saling mengontrol di ruang digital. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Budiono. Oke, terima kasih Pak Fajar atas jawabannya. Teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita nih. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di Zoom hari ini ya. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber kita untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dalam topik teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar dari setiap pilar untuk seluruh netizen asyik. Mungkin yang pertama saya akan minta Ibu Lestari, silakan Ibu closing statement-nya 1 kalimat dari pilar kecakapan digital. Iya, semoga teman-teman yang netizen asik dan para talenta digital ini tetap sabar dan semangat ya, saling mengingatkan pada teman-teman kerabatnya yang lain bahwa kita harus saling menjaga agar tetap cakap dalam menggunakan media digital dan sekaligus aman bermedia digital. Terima kasih. Terima kasih Bu Lestari. Berikutnya silakan Ibu Mutia closing statement-nya 1 kalimat. Baik, teman-teman sekalian, di dunia digital itu kita punya hak-hak digital, maka perhatikan hak-hak digital kita, kemudian hargai hak-hak digital orang lain, dan terapkan budaya nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dalam berbudaya di media digital. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, jika dulu kita sering mendengar peribahasa mulutmu harimaumu, saat ini di saat pengguna internet sudah semakin banyak, jarimu adalah harimaumu. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kamu ketik gitu ya, karena ketika kita membagikan hal baik itu juga akan berdampak baik untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Nah, itu dia tadi. Terima kasih untuk para narasumber ini yang telah berbagi kiat-kiatnya dalam topik teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar yang sangat bermanfaat tentunya bagi netizen asyik Indonesia. Untuk memperjelas, saya mau berikan resume sedikit ya dari paparan para narasumber kita hari ini. Tentunya kecakapan digital ini sangat penting sekali kita semua ketahui, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba pakai teknologi. Harusnya adanya internet ini bisa membantu dan memudahkan aktivitas kita sehari-hari, supaya kita bisa manfaatin juga secara maksimal ya. Tentunya dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena sejatinya internet dengan dunia nyata ini sama aja. Kita harus mengikuti peraturan yang ada, harus ingat dan menghargai hak-hak setiap orang di dalamnya juga. Nah, selain itu penting juga untuk kita menjaga etika dalam berinternet. Karena kan yang kita temui di internet kan masyarakatnya macam-macam ya. Di seluruh dunia kita bisa ketemu cuman lewat internet aja gitu. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Untuk itu menjaga etika sangat penting baik dilakukan maupun di internet maupun di dunia nyata. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 10 orang pemenang saldo dompet digital hari ini. Ada siapa aja kakak admin? Yang pertama ada kakak Amelia, kakak Rinda Gusri Anggraini, kakak Sandri Sandriana, kakak Rinda
Gusri Anggraininya double ya, kakak admin. Kemudian ada kakak Alif Nurfianto, kakak Marlani, kakak Teddy, kakak Uci, kakak Kusuma, dan kakak Laras. Untuk nama-nama yang ada di layar, mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Nanti akan dikirimkan saldo dompet digital atau e-walletnya. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sebelum acara saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya yang akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Linknya bisa dicek di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti bisa diklik dan mengisi link daftar hadirnya di sana. Terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Ibu Lestari, Bu Mutia, dan Bapak Fajar. Terima kasih, semoga paparan yang diberikan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Bye-bye, terima kasih. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar,